Salam teladan. Manajemen talenta nasional merupakan satu tugas penting yang diberikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Dr. Muldoko, kepada kami mulai tahun 2018. Tepatnya sejak bulan Juli 2018, saat Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia perlu punya strategi manajemen talenta nasional. Ceritanya mulai dari pertemuan Bapak Jokowi di Istana Bogor dengan Muhammad Lalu Zohri. Pada saat itu Muhammad Lalu Zohri baru saja memenangkan perlombaan di Finlandia untuk lomba lari jarak pendek. Sungguh memicu pertemuan tersebut, bagaimana ya bisa banyak talenta unggul Indonesia yang berkontribusi secara global. Singkat kata, saat itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa manajemen talenta nasional perlu digodok. Dan salah satu yang punya peran pertama saat itu adalah kantor staf Presiden untuk mengkaji tentang manajemen talenta nasional atau manajemen talenta makro. Bedanya apa ya dengan manajemen talenta mikro? Kalau manajemen talenta makro atau manajemen talenta nasional, itu yang dilihat negara, konteksnya negara. Kalau manajemen talenta mikro, kita lihat di organisasi-organisasi. Belum banyak yang membahas secara khusus, tetapi kalau kita lihat praktiknya di dunia, itu baik di negara maju maupun di negara berkembang, kajiannya sudah sangat luas. Dan apa maksudnya manajemen talenta makro atau manajemen talenta nasional? Maksudnya adalah saat negara bekerja sama dengan non-pemerintah, jadi pemerintah bekerja sama dengan non-pemerintah untuk merancang proses perencanaan, proses rekrutmen, proses pengembangan atau pembinaan, sampai dengan proses retensi atau kapitalisasi dari talenta-talenta unggul, itu mesti mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan makro. Faktor-faktor lingkungan makro tidak hanya lingkungan makro di konteks nasional, IPO, Lexosbud, Hankam, termasuk kebijakan pemerintah dan non-pemerintah di bidang pengembangan talenta, sistem pendidikan, termasuk juga sistem ketenaga kerjaan, tetapi juga melihat konteks globalnya. Bagaimana mobilitas diaspora, bagaimana lingkungan global berpengaruh pada lingkungan nasional. Singkat kata, kami melakukan kajian di kantor staf Presiden sejak 2018 sampai 2021, dan kami masuk dalam tim khusus untuk kajian tersebut. Dan mulai tahun 2022, tim gugus tugas manajemen talenta nasional dipimpin oleh Bappenas, dipimpin oleh Menteri Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan wakil oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan, memimpin untuk proses penyusunan desain besar dari manajemen talenta nasional. Baik, sekali lagi salam teladan. Sekarang saya mulai masuk pada tugas yang diberikan oleh Tanoto Foundation untuk materi pada hari ini. Berbicara tentang teladan, berbicara tentang ketekunan. Ada satu poin yang diangkat oleh Bapak Pimpinan Tanoto Foundation barusan, yaitu tentang kepedulian. Jadi singkat kata kita bertanya begini, kalau semua Anda telah memperoleh beasiswa teladan dengan segala fasilitas yang luar biasa, pertanyaannya adalah terus apa berikutnya? Nah, kata peduli menjadi kata kunci. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujud nyatakan kepedulian kita. Nah, inilah yang saya mau garis bawahi,
bahwa berbicara tentang bagaimana mewujud nyatakan kepedulian kita, mari kita memakai pendekatan atau disiplin yang disebut dengan kewirausahaan strategis. Poinnya apa? Kita mulai dari pola pikir. Pola pikir kewirausahaan. Poinnya apa? Di dalam pola pikir kewirausahaan, di dalam poin budaya kewirausahaan, dan di dalam poin kepemimpinan kewirausahaan, ada pekerjaan rumah yang mesti kita lakukan, yaitu apa? Melakukan eksplorasi peluang inovasi. Kekuatan kita dalam pola pikir, kekuatan kita dalam budaya, dan kekuatan kita dalam kepemimpinan kewirausahaan, yang ini mesti mendarah daging di kita semua, ini baru menjadi langkah awal. Langkah awal untuk apa? Langkah awal untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita mewujud nyatakan peluang inovasi tersebut. Barusan kita melihat bahwa eksplorasi peluang usaha atau peluang inovasi menjadi kegiatan penting yang harus dilakukan, tetapi itu tidak cukup, mesti dilanjutkan dengan eksploitasi peluang usaha atau peluang inovasi. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita memastikan bahwa terorkestrasinya sumber daya strategis. Nah, ini perannya siapa? Peran kita, tetapi tanpa kepemimpinan, tanpa budaya yang sungguh mengangkat pentingnya inovasi dan pentingnya perbaikan berkelanjutan, tentu ini tidak bisa. Jadi langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah peluang usaha atau peluang inovasi dieksplorasi atau diidentifikasi adalah kita mengeksploitasinya dengan cara inovasi. Jadi kita melihat bersama bahwa inovasi itu adalah instrumen atau alat untuk melakukan kewirausahaan. Jangan mengatakan diri kita wirausaha atau kewirausahaan kita tinggi kalau kita tidak pernah melakukan inovasi. Nah, poin penting di sini adalah bagaimana cara kita melakukan inovasi. Ini bisa lebih dari 1 hari tentunya pembahasan seperti ini. Tetapi poinnya adalah kita perlu melakukannya secara sistematis. Ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Kalau kita mau dampak yang luar biasa, pasti outputnya bagus. Dan output yang bagus pasti prosesnya unggul. Dan prosesnya unggul pasti inputnya luar biasa. Nah, Anda bayangkan kita menjadi bagian dari sistematika inovasi tersebut. Input, proses, output, outcome. Langkah berikutnya yang mesti kita pastikan adalah bagaimana proses inovasi yang mengangkat kreativitas sebagai kunci, yang mengangkat keteladanan, yang kalau saya lihat keteladanan itu sangat erat kita kaitkan dengan kompetensi, di mana kompetensi itu ada 3 poin, terkait sikap, terkait pengetahuan, dan terkait dengan keahlian atau keterampilan. Ini penting dalam proses untuk menjalankan inovasi. Singkat kata, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang inovasi sebagai instrumen untuk menindaklanjuti hasil eksplorasi peluang usaha atau peluang inovasi perlu dilakukan secara kolaboratif, secara berjejaring. Jadi ketekunan yang begitu erat melekat pada teladan ditindaklanjuti dengan cara inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan tentu tidak sendirian tetapi secara kolaboratif. Poinnya di sini adalah kita ingin mencapai keunggulan. Keunggulan yang dimana di sini kita harus sangat hati-hati. Keunggulan di sini adalah fungsi dari kinerja yang dihasilkan. Kinerja yang dihasilkan fungsi dari aktualisasi talenta unggul. Hati-hati, kita ingin talenta potensial kita itu betul-betul penuh teraktualisasi 100%. Bila mana ada faktor-faktor yang kurang, kalau dilihat dari rumus barusan, P besar sama dengan P kecil kurang I, P besar itu kinerja, performance, P kecil itu potensi, talenta potensial,
kurang I itu intervensi yang sifatnya negatif, misalnya pola pikir yang keliru, budaya yang kurang kondusif, kepemimpinan yang rendah, atau faktor-faktor yang mendistraksi. Itu kemudian bisa mempengaruhi tidak teraktualisasinya 100% talenta potensial yang sudah dibina selama ini. Baik, jelang penutup dari paparan saya, berbicara tentang eksplorasi peluang usaha atau peluang inovasi yang dilanjutkan dengan eksploitasi peluang usaha dan peluang inovasi, pada gilirannya akan menghasilkan keunggulan. Tidak hanya keunggulan daya saing, tetapi keunggulan kolaborasi. Dan ini sangat penting untuk membangun kesejahteraan. Disinilah kita lihat, rekan-rekan sekalian, para teladan, konteks besar, ketekunan, karakter, dan tindak lanjutnya untuk Anda ejawantahkan. Demikian, terima kasih semua kepada Bapak Ibu Pimpinan Tanoto Foundation. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Salam teladan.